Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Asyura, NIM 182704131, kelas PTPB 2018, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Media Pembelajaran dan dosen pengampu Khaidir Rahman, SPD, MPD. Ya baik, adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, pupuk organik, 2, pupuk anorganik, 3, pupuk majemuk, 4, pupuk tunggal, 5, unsur hara mikro, 6, unsur hara makro, 7, kandungan unsur hara, 8, sifat kelarutan dan pH, dan terakhir yaitu teknik pemupukan. 1. Pupuk organik. Disebut pupuk organik karena pupuk ini berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan kotoran manusia. Pupuk ini umumnya merupakan pupuk lengkap, artinya mengandung unsur makro dan mikro meskipun dalam jumlah persentasinya sedikit. Walaupun demikian, pupuk organik lebih unggul dibanding pupuk anorganik karena beberapa hal, yaitu memperbaiki struktur tanah. Bahan organik dapat mengikut butir-butir tanah menjadi butiran yang lebih besar dan remah, sehingga tanah menjadi lebih gembur, menaikkan daya serap tanah terhadap air. 2. Pupuk anorganik. Pupuk buatan merupakan pupuk yang dibuat di pabrik. Bahan dasarnya dari bahan anorganik dan dibentuk melalui proses kimia sehingga pupuk ini lebih dikenal dengan nama pupuk anorganik. Pupuk anorganik umumnya mempunyai kandungan unsur hara tinggi. Pupuk ini tidak diperoleh di alam, tetapi merupakan hasil ramuan di pabrik. Oleh karena itu, pupuk anorganik dibuat manusia, maka kandungan haranya dapat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ketiga, pupuk majemuk. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Umumnya unsur hara yang kandungannya hanya unsur hara makro atau mikro saja. Pupuk majemuk ini dapat mengandung 2 unsur hara atau lebih. Contohnya pupuk NPK mengandung unsur N, P, dan K. 4. Pupuk tunggal. Pupuk anorganik dikatakan pupuk tunggal jika dalam pupuk tersebut hanya mengandung 1 unsur hara terpakai. Contohnya urea dan ZA yang mengandung hara nitrogen. Pupuk KCl dan ZK yang hanya mengandung kalium. 5. Unsur hara makro. Unsur hara makro ada yang berasal dari udara dan ada pula yang berasal dari tanah. Yang berasal dari udara yaitu oksigen, karbon, hidrogen. Sedangkan yang berasal dari tanah yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan besi. Unsur hara mikro. Unsur hara mikro ada yang berasal dari udara dan ada yang berasal dari tanah. Yang berasal dari udara yaitu oksigen, karbon, dan hidrogen. Sedangkan unsur hara mikro yang berasal dari tanah yaitu mangan, seng, tembaga, molibdenum, klorin, dan boron. Kandungan unsur hara. Unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman meliputi unsur hara mikro maupun makro. Pemenuhan unsur hara dari jenis pupuk terdiri dari: pertama, nitrogen, contohnya itu urea dan ZA serta pupuk daun. 2. Fosfor, contohnya itu TSP dan pupuk daun. 3. Kalium, contohnya itu KCl, ZK, KNO3, serta pupuk daun majemuk. 4. Kalsium, contohnya itu kalsit, dolomit, dan klorida. 5. Sulfur, contohnya itu ZA, pupuk kandang, dan pupuk daun. 6. Magnesium, contohnya itu glycerit, MgSO4, H2O, dan pupuk daun. 7. Besi atau perum, contohnya itu pupuk kandang dan multimikro. Selanjutnya itu boron, contohnya pupuk kandang, pupuk borat atau boraks, asam borat, dan pupuk mikro seperti multimikro. Yang terakhir yaitu tembaga atau cukrum, contohnya itu pupuk kandang dan pupuk daun. 8. Sifat kelarutan dan pH. Macam-macam pupuk mempunyai sifat kelarutan dan pH yang berbeda.
Pupuk ada yang mudah larut dan tidak mudah larut. Mudah larut dalam air dingin dan air panas. Teknik pemupukan. Berdasarkan pada cara pemberiannya, pemupukan pada tanaman dibagi menjadi pemberian melalui akar dan melalui daun. Setiap cara pemberian memiliki kegunaan dan keuntungan tersendiri. 9. Teknik pemupukan melalui akar, yaitu 1. Ditabur, 2. Dibenamkan, 3. Di antara lajur, 4. Melingkar tanaman, 5. Melubangi, dan terakhir itu dikocor. 10. Teknik pemupukan melalui daun. Pemupukan melalui daun ini umumnya dilakukan dengan cara melarutkan pupuk tersebut ke dalam air, lalu larutan pupuk disemprotkan ke permukaan daun. Pemupukan melalui daun ini bisa dilakukan pada semua jenis tanaman. Dan itulah tadi penjelasan mengenai materi cara pemupukan pada tanaman pangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.